Ghazali. Al-Baisu utawi dorongan nyusun kitab Ihya kelawan petang bagian diporo papat utawa perapatan ping 4 ya sebenarnya diporo papat petang bagian apa diporo ya diporo ya ini dibagi dia diporo angger diporo papat dibagi papat bahasa Indonesia ini. Yang kedua iku ani temen sedune ingsun iku roa itu ningali ingsun arbata ing demen mintolabatil ilmi saking pira-pira wong kang golek ilmu oleh demen sodikotan ingkang beneri fil fikih dalam fikih ala ingkang soluka kang bagus kang maslahah kang patut apa sepeke indaman ing dalem mungguhi wong layak khafu kang ora khawatir prawati sapa man Allah taala litadarui krana lambenan krana menganggoni bi kelawan fikih ilal mubahadat ndang mubahati maring bangga-banggahan wal istihari lan amri pertelo meceng bijahihi kelawan pangkati man layakhafullah wa manzilatilan derajati man layakhafullah fil munafasati ing dalem pira-pira kelawan ing dalem pira-pira indah-indahan edi-edian api-apian wa utai pakai kumuratabun dan urut-urutaken ala arbaati arba'in ing atase papat pira-pira papat perempat ini ku seperempatan papat. Imam Ghazali jelasaken bahwa kitab Ihya Ulumuddin niku dibagi menjadi 4 atau isinya adalah seperempatan 4. Yang seperempat rubu'ul ibadah, yang seperempat urusan ibadah, yang seperempat urusan adat, yang seperempat muhlikat, yang seperempat munjiat. Nanti ibadah membuat 10 kitab, adat membuat 10 kitab, muhlikat membuat 10 kitab, munjiat membuat 10 kitab. Total jenderal 40 kitab. Masing-masing kitab itu nanti akan punya pasal-pasal yang banyak. Kenapa? Apa yang menjadi gerangan apa yang menjadi dorongan Imam Ghazali nyusun kitab Ihya ini dengan 4 tema, dengan dibagi 4. Setidaknya beliau mengungkapkan ada 2 hal. Pertama, ilmu niku dibagi menjadi 2, yaitu 1 ilmu zahir, kedua ilmu batin. Ilmu zahir terbagi menjadi 2. 1 hubungan dengan, jadi ilmu zahir itu kalau yang hubungan dengan jawarih itu, hubungan anggota itu jenenge ilmu zahir. Hubungan karo salat, karo poso, karo zakat, sujud, rukuk, kabeh niku urusane lahir. Ilmu lahir terbagi menjadi 2. 1 urusan ibadah, ini kuwi poso, salat, zakat. Nomor 2 urusan adat, kebiasaan seperti nikah,
terus muamalah, ya jual beli, utang piutang dan lain sebagainya. Sedangkan yang batin, yaitu yang hubungan dengan sikapnya hati, perilakunya hati, ini juga terbagi menjadi dua. Satu, akhlak yang mazmumah, dua, akhlak yang mahmudah. Makanya dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ilmu zahir, sing hubungannya dengan jawarih, ada 2, yaitu ibadah, disebut dengan bab ibadah. Kedua, yang hubungan dengan adat, kedua rukul adat. Ketiga, yang hubungannya batin yang hubungannya dengan akhlak yang mazmumah, disebut dengan muhdikat. Yang keempat, berarti seperempat, yang hubungannya dengan akhlak yang mahmudah, disebut dengan munjiyat. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, Imam Ghazali menganalisa hobi orang-orang yang mencari ilmu, sangat antusias di dalam kitab fikih. Sangat antusias dengan kitab fikih. Jadi datangnya kitab Ihya ini ketika ulama-ulama fikih lagi ngetren, ketika ulama-ulama zahir lagi bersaing di dalam masalah ilmu fikihnya, tapi enggan berbicara soal ilmu batin, enggan berbicara ilmu tasawuf. Di mana fikih itu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Kata-katai ngoten, nanti akan disebutkan, ya tidak semuanya. Sing hubungane karo ibadah fikih niku namung 3. Siji, urusan Islam. Kedua, urusan sholat. Ketiga, urusan zakat, termasuk puasa. Niku tok urusan Islam. Sholat ya seandane niku ya syarat rukune masuk wudu dan sebagainya niku. Selain 3 itu niku gak dibutuhno oleh setiap orang. Ya niku fikih sosial. Lah fikih sosial itu yang membutuhkan hanya amir dan makmur. Amir itu pemerintah, nanti yang juga sebagai undang-undang. Makmur itu petugas, seperti pengadilan, PA, PN, itu yang bertugas untuk melestarikan, untuk memenuhi atau untuk melaksanakan hukum tersebut. Selain ini, mutakalif, orang yang mempersulit diri. Tutuni ngerti hukum li'an, hukum nikah, hukum tolak. Walaupun Anda mengetahui hukum tolak, hukum nikah, kalau di situ ada pernikahan, yang dibutuhkan bukan panjenengan. Yang dibutuhkan cukup amir dan makmur, jadi undang-undang dan yang melaksanakan undang-undang. Sampai nggak setuju bagaimanapun, berteriak-teriak gak ada gunanya. Yang gitu. Nanti diputusno karo hakim, diputusno karo pemerintah, syarat rukun ini sampai nggak terima, ya gak ono gunane. Ini jenenge mutakalif, ya, sampai memperdalam yang semacam itu. Karena
hukum sosial itu yang menetapkan adalah pemerintah, bukan panjenengan. Contoh saja, ketika nanti ada orang gegeran tentang masalah gugat cerai, dan oleh hakim diputuskan tolak satu. Padahal sing lanang niku diculuk ya ora gelem. Niki sangat terjadi dan biasa terjadi. Gara-gara sing wedok budal nang luar negeri, di sana sudah merasa mumpuni, mendapatkan harta yang sangat yang sesuai dengan janji, melihat di rumah sang suami masih tetap seperti dulu, gak ada peningkatan belas. Ludah geluduk sing wedok mulai rambutnya mulai pokoknya sudah mulai menggaya dan sudah agak berkaya. Setelah pulang kayak ngoten, terus di kono ya saya kenalani orang-orang yang yo lanang-lanang sing sama suksesnya. Akhirnya nyawang sing lanang niki ora pati promeksi kan, ono sing kene wis mundak kaya ngene sing lanang iki mangga. Ya apa dikon ngomong nang omah. Kali keningkatane piye dia. Akhirnya gugat cerai. Nah, setelahnya gugat cerai biasanya yang terjadi ada surat panggilan sing lanang ora kate nolak wis meneng nang omah. Panggilan 2 kali ya pangga ora teko. Akhirnya dok tolak 1. Ini sampai mengatakan gak pernah nolak kok. Saya gak pernah nolak, gak pernah apa dan gak ada apa-apa. Berarti istri saya mengatakan semacam itu sudah jarang. Walaupun berdasarkan kitab sak pirang-pirang gak anggu. Kenapa? Karena setelahnya didek ya harus ada surat cerai dan nanti setelahnya iddah ya boleh kawin lagi legal. Ini. Makanya yang berkuasa antara amir dan makmur, ya undang-undang dan yang melaksanakan ya pengadilan itu pun. Lah sing sampean tahu masalah hukum tolak, hukum khulu dan lain sebagainya itu mutakalif, merepotkan diri. Kenapa kau merepotkan diri? Sebab zaman bunga-bunga gak sah wong duwe surat wis menang. Anggo tentang ini. Dan sebaliknya, sebagaimana pernikahan yang tidak didasari dengan KUA, dengan surat, dengan keputusan, ini dianggap tidak sah. Karena dianggap tidak sah, anaknya juga dianggap ilegal, bukan legal. Yang sehingga ketika nanti mati, Nun Sewu gak bisa mendapat warisan dengan keputusan amir dan makmur, keputusan undang-undang dan yang melaksanakan undang-undang. Sampai nuntut bagaimanapun, walaupun berdasarkan kitab fikih ini dapat, ini anak ini dan pernikahannya sah. Hanya sah-sah saja kalau ada saksi dan ada apa. Walaupun apa jenengan muni sah ping swidak jarang. Ping piro tetap nuntut warisan tidak bisa. Nuntut yang sehingga diwajibkan ditentukan harus mendapat warisan. Lah dene mangke apa tuh karena niki urusan syariat wis kembali sadar nang syariat nggih. Itu bukan urusan pemerintah juga masalah, masih gak duwe bojo ora dudu anake diwenehno juga ndak ada masalah urusan marido kan ini. Tapi manusia secara formal menang waniku yo untuk halal haram ora pati ngreken. Wong jetekku ngoten menang. Wis kuwi nuntut bagaimanapun enggak akan pernah ada pengaruhnya. Menungso kan ngoten. Pokok sing penting menang.
legal. Makanya memperdalam fikih yang di situ bukan selain urusan ibadah. Ini ku namun diarani yas'uluka indaman la yakhafullah cara Imam Ghazali. Iku masalah patut fikih kaya ngoten niku patut bagi orang yang tidak takut kepada Allah. Ya pedes to cara wong alim fikih waktu niku kan nggih bing-bing to diarani. Fikih niku fikih ala risaluka indaman la yakhafullah. Kenapa? Karena fikih waktu niku hanya digunakan tadarruk bilan mubalah untuk kebanggaan. Toh kenyataannya kan nggak dibutuhkan, hanya untuk kebanggaan. Kalau nggak dibutuhkan tadi yang dibutuhkan itu hanya amil dan makmur sama ngelimo apa gunane itu. Katanya diamalno dhewe, amalno bojomu tolak. Ngamalno piye kowe tolak ilmu nikah balik. Ilmu lihat diamalno, gak iso diamalno, terus diamalno untuk orang lain gak punya posisi. Yang punya posisi tetap amir makmur. Pemerintah harus ditugaskan. Paham ini? Jadi sampai mempelajari kitab fikih bab jinayat, bab qadha, bab dakwah, ya bab li'an, bab salam, bab tolak, yang semuanya yang hubungannya dengan fikih sosial. Fikih sosial itu hubungan manusia satu dengan yang lain. Itu sebenarnya masalah indaman la yakhafullah. Sebab hal itu gak bisa kita amalkan. Kemarin dikatakan kalau kita mengamalkan semacam itu, kita mengatakan bahwa ilmu itu untuk diamalkan, itu disebut dengan kentut. Nah, saya ini jajal amalno ilmu tolak, ilmu li'an, amalno kayak terus dari untuk ibadah kan ya kentut tuh ya. Gak bisa. Nah terus untuk diimplementasikan, untuk digairahkan masyarakat menghukumi, sementara gak punya power untuk memberikan keputusannya. Yang punya power yaitu amir makmur. Loh ini bulannya diarani sauluka indaman la yakhafullah. Hanya untuk bangga-banggaan toh. Wal istidhari bijaihi, mejeng dengan mendapatkan gelar faqih. Bijai kelan cari aku tingkai aku pangkat panaya khawah malik wa manzilatihi fil munafasat, dan mendapatkan derajat dalam kebanggaan ilmu fikihnya, ilmunya hebat dan alim. Wis niki karena fikih yang menjadi kebanggaan orang-orang yang tidak takut kepada Allah itu juga disusun dengan 4 bab. Wa te fikih kumuratabun den urut-urutaken ala arbaati arba'in ngatasi papat, ing ngatasi 4/4. Apa 4/4 itu? Siji bab ubudiyah. Fikih niku mulai kitab cilik sampai kitab gede. Niku sing disusun hanya 4 hal, 4 kitab. Siji kitab ibadah, ubudiyah. Ini urusan sholat, poso, zakat, haji. Mulai tekan niku tok menan. Nah sholat itu nanti macam-macamnya sholat, dan mulai dari syarat-syaratnya sholat, dan termasuk air, terus baru istinja, kemudian apa itu namanya menyangkut masalah mandi, terus masalah najis, itu kan urusannya dengan sholat semuanya. Nomor loro, orang itu tidak cukup hanya ibadah saja,
Karena manusia sosial perlu adanya interaktif satu dengan yang lain, membutuhkan saling bantu-membantu kepada dengan orang lain, yaitu butuh rumusan kitab muamalah. Muamalah mulai saking bab B sampai bab wasop sampai subuah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ternyata wong niku senajan wis mangan, wis parah. Semua manusia butuh nikah. Mulane cara Imam Syafi'i nikah itu bukan ibadah. Lain yang menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena itu kebutuhan adat. Tabiiyah. Sifat tabiiyah. Manusia kabeh menungso butuh. Tidak hanya Islam saja. Semua agama membutuhkan pernikahan. Bahkan tidak hanya semua agama, selain manusia pun juga butuh. Cuma namanya bukan nikah, hanya perkawinan. Itu adat. Nah, nanti nikah dibicarakan dalam syarat rukun nikah, batal nikah, terus akhirnya konsekuensi daripada nikah ya ono li'an, ono tolak, ono khulu, ono ilak dan sepoto ilak, ono zihar dan lain sebagainya. Panjenengan belajar masalah zihar, walaupun ngalim, walaupun tadqiq sak jeru-jerune. Niku kalau tidak menjadi amir atau makmur, ya ora kena gunane. Lah apa gunane jajan? Saya amalkan, saya amalno zihar, malah jadi neraka wis. Jadi amalno Dan kita malah diamal malah fatal kok. Nah terus gak keamal untuk apa? Memutuskan persengketaan orang yang liar. Itu sudah diatur oleh amir dan makmur, pemerintah dan yang ditugaskan. Kamu berteriak-teriak gak ada gunanya. Ya toh lek dibutuhno untuk penyusunan undang-undang. Dan itu pun sekalipun kau nggak belajar, pakarnya sudah melebihi kuota. Sing dijak ngrumusno undang-undang kan melebihi kuota ya. Ya dengerin dulu. Ini fardu kifayah. Kalau kamu katakan fardu kifayah, mestinya tidak boleh meninggalkan fardu ain. Harus mendahulukan fardu ain. Sementara mempelajari ilmu urusannya dengan hati yang menyelamatkan kita di akhirat itu fardu ain. Kenapa? Sibuknya di dalam masalah urusan ilmu niku, tapi sementara kalau dituntut untuk belajar masalah tawakal, masalah qanaah, masalah zuhud, gak bisa jawab. Nomor 2, kalau memang kamu tujuannya betul-betul fardu kifayah, bukan karena untuk jabatan, bukan karena untuk dunia. Banyak fardu kifayah yang lebih penting daripada itu yang kau biarkan. Contohnya, sekarang kedokteran itu juga fardu kifayah. Sementara dokter-dokter yang ada adalah orang kafir dhimmi, Cina dan wong-wong Kristen. Sing dokter muslim masih minim sekali. Dan kita tahu ungkapan mereka, pernyataan mereka di dalam masalah fikih niki memperbolehkan atau tidak, itu tidak bisa diterima karena kekafiran. Ini niki kamu belajar kedokteran ya ndak mau. Alasannya itu mahal, karena biaya nih. Ke sekolah nang dokteran itu butuh biaya. Dia orang yang biayaan. Butuh pulus, orang ada pulus, mangkus. Butuh modal, orang yang modal ya.
modal matil. Nah, niki sing repoten dikriku. Niki alasan dari Imam Ghazali dikriku. Wis. Lah kemudian karena fikih niku tapi kabeh lek fikih dikaji. Gini kula ya alasan lidadar bilal mubah. Berarti untuk indah-indahan, untuk pamer-pameran itu. Zaman biyen karena memang bersaing di dalam masalah fikih, sementara di dalam masalah tasawuf dikecam. Bahkan sampai kitab Ihya saja diusulkan untuk dibakar. Wal mutazayyi bi ziyyil mahbub. Jadi Imam Ghazali menyusun dengan 4 bab ini, 4 kitab ini untuk berhias, mengikuti perhiasannya orang-orang yang hobinya bahas fikih. Nah, yang hobinya bahas fikih, sedangkan fikih disusun menjadi 4 kitab. Maka di sini Imam Ghazali ingin berpakaian. Awal mutazayyi utai wong kang berhias berpakaian izil mahbubi kelawan perhiasane wong kang den demeni ku mahbubun den demeni. Kita berhias dengan pakaiannya orang yang dicintai akan dicintai. Agar supaya kitab Ihya dicintai oleh orang-orang yang senang ngaji kitab fikih di model sistem fikih, yaitu ada ibadah, ada muamalah, ada muhlikah, ada munjiah. Jadi gayanya niku biar ada daya tariknya. Kenapa? Karena berhias dengan orang yang dicintai niku akan dicintai. Mulane biasanya kalau kita ingin mendapatkan simpati dari anak-anak nakal, biasanya yaitu berpakaian kalau cah nakal, ya rambutnya kudu pirang, terus celonone dihilangi dengkule, dipotong dengkule, dibedah dengkule. Kenapa? Karena kalau kita berpakaian semacam itu berarti dianggap asisi. Nah, ini akan dicintai mereka walaupun hati kita sebenarnya tidak. Jadi kepingin simpati karo mereka, ya pakaianlah dengan mereka. Sambian berpakaian supaya dengan gurunya orang atau kegiatan orang lain, bu pakaian nopo mawon. Niki mereka akan simpati dengan panjenengan. Akhirnya mengikuti panjenengan. Niki yang dimaksud wal mutazayyi bi ziyil mahbubun. Supaya kitab ini didemeni, dicintai, disaluti oleh golongan fuqaha yang selalu membicarakan, yang selalu belajar atau yang selalu maslahah untuk orang yang tidak takut kepada Allah, maka perlu disusun di model modifikasi seperti kitabnya fuqaha supaya mahbub itu supaya digandrungi, dicocoki, maui itu loh, digelemi. Mahbub itu gelemi. Karena itu falam ubid mengkorang ngedoaken ingsun ayakuna yen to ana ayakuna yen to ana apa taswirul kitab, nggambaraken kitab bisuratil fikhi kelawan bentuke kitab fikih. Makanya saya tidak menjauhkan di dalam biar tidak aku falam ubid mengkon orang ngedoaken ingsun saya tidak menjauhkan, berarti mendekatkan lah, seperti saya untuk mendekatkan kepada mereka. Kalau menjauhkan berarti mendekatkan, yaitu kitab ini ayakuna taswiru hadzal kitab, bentuknya modelnya kitab Ihya ini dengan surahnya fikih, dengan bentuknya kitab fikih, gambarannya padha karo fikih, sama-sama 4 bab, dan modelnya ya ibadah, adat, ini kono ya ngoten muamalah kan adat, terus nek di fikih munakahah dan jinayat. Kalau di sini
muhlikat dan munjiat. Kenapa kok di situ disamakan dengan kitab fikih? Bodinya, bentuknya, pakaiannya, talatufan krono amri welas. Arti amri welas niku supaya aku dengan halus fistidrajil kulubi ing dalem ngerayu ngelulu hati, pira-pira hati. Jadi supaya mereka niku lulut, hatinya cenderung condong. Betul sampean kalau akan mengajak wong-wong sing pakaiannya pirang, terus apa anak-anak yang pang, ya kudu berpakaian pang. Yang akhirnya supaya talatufan bisidrajil qulub mereka niku salut kriyen. Atau bahasa Inggrisnya cari simpati dulu. Setelahnya simpati, akhirnya itu nanti kita rayu di sana. Ini modelnya Imam Ghazali, tapi jangan sampai memahaminya terlalu dalam. Akhirnya panjenengan ingin dakwah kepada orang-orang yang ahli judi terus melok judi. Ini nanti jadi ini bukan mereka yang ahli judi itu tobat, malah justru panjenengan akan menjadi bandar. Lho kenapa? Karena ilmunya panjenengan itu sik lahir. Lahir itu masih keluar dari masih dari luar informasinya kayak gelombang. Ketika masih lahir seperti gelombang, kemasukan kotoran-kotoran, kemasukan virus-virus dari luar ini akan bisa merubah kondisi air. Kalau sudah berubah, kalau airnya sedikit berubah tidak berubah akan najis. Kalau banyak ketika berubah akan menjadi najis. Nah yang melakukan semacam itu silakan bagi orang-orang yang ilmunya sudah seperti sumber. Nah, kalau seperti sumber, karena sumber itu keluar dari dalam mesti bening. Ketika kemasukan najis dari luar tidak akan bisa berpengaruh, malah justru najisnya menjadi bersih. Ini para aulia-aulia ini kok campur karo penjahat-penjahat, tidak akan ada yang katut penjahat, tapi malah penjahatnya tobat. Tapi ilmu ini sing model kaya jobo kaya kita ngene niki campur karo penjahat, bukan penjahatnya tobat, kita malah akan menjadi tokoh penjahat. Itu beda ngoten. Ya lek pakaian tok ini ora apa-apa, tapi kudu betul-betul mujawir. Walihara krono arai mengkono-mengkono talatufan. Talatofa. Jadi karena untuk merayu mencari simpati mereka dengan cara berpakaiannya mereka, dengan inilah talatofa ngalusi sapa baduman setengah wong Roma kan nejo sapa man istimalata kulubiru asa ing condongi pira-pira atine pimpinan ilati bimaring dokter wawadohan. Jadi para tabib-tabib untuk mendapatkan simpati kepada para pimpinan, pada para pejabat-pejabat agar mengurusi di dalam kesehatannya, agar mau membaca buku kesehatan, buku kedokteran. Niki caranya juga demikian, bahwa doa mongko nyeleaken sapa ba'duman ala hayati takwimin nujumi ngatasi tingkai ngiro-ngiro kelawan kelawan ilmu perbintangan para ruasa pimpinan negara jabat-jabat zaman dulu itu kan selalu paham dengan nujum, dengan ilmu perbintangan, perdukunan. Itu zaman biyen semacam itu. Agar supaya dokter atau kitab tip ini bisa digemari oleh ruasa, biasanya wong-wong sing ngoten niku untuk kesehatan gak pati ngreken. Enjoy dengan pangkatnya, akhirnya kesehatannya gak terawat. Makanya kedokteran waktu dulu itu membuat UV.
Nah, dengan sodak model wefik supaya cocok karo apa itu namanya cakrawala melalui perbintangan atau taksiran sesuatu dengan perbintangan, maka beliau juga membuat tip seperti itu. Maudu'an ingkang den selaaken fil jadawili ing dalam pira-pira jadwal warukumi lan pira-pira tulisan wasamahu lan ngarani sapa man ba'duman Roma ing kitab untuk ing tip ngarani takwi masyihati ing ngira-ngira niku ngeramal kesehatan. Kenapa? Liyakuna supaya ana apa unsuhum aringi ruasa bidzalikal jinsi kelan mengkono-mengkono jenis takwim iku jaliban kang narik lahum maring ruasa ilal mutolaati maring mutolaah. Alasannya orang-orang yang ahli kesehatan pada waktu itu menyusun kitabnya dengan dimodel jadwal seperti perbintangan, menarik simpati kepada para ruasa yang memang gemarnya dengan ilmu perbintangan, ngitung bintang ini, bintang sampai ini, bakal sampai ini akan ini gitu. Perdukunan apa perbintangan ini perbintangan macam ini malah diarani perdukunan yang semacam itu. Lah, untuk menarik simpati ke ilmu kedokterannya di model jadwal seperti halnya meramal kesehatan. Akhirnya orang-orang yang sangat gemar dengan ramalan akan tertarik, wah ini cocok karena bentuknya podo. Ini yang dikiblat oleh Imam Ghazali agar supaya fuqaha tertarik dengan model semacam ini.